Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini. Mudah-mudahan semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita sering istiqomah membaca Yasin. Yang pertama, mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, adik kita, suami dan istri kita yang sudah meninggal, pelantaranya kita sebagai anaknya ataupun sebagai suaminya, sebagai istrinya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah meninggal dilapangkan di dalam kuburnya dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah membaca Yasin. Yang kedua, saudara-saudara kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat kita yasinkan. Mudah-mudahan ke depannya saudara-saudara kita diberikan hidayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit dohir ataupun batin melalui membaca Yasin munajat kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit dohir dan batin cepat-cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat fi qaryah Masjid Asy-Syuhada Tunang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqma'un. Wa ja'alna min bayni aydihim sandan wa min khalfihim sandan faghshaynahum fahum la yubsirun.
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم الطير فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم قد يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalaqam qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyi alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhana munafis yang kulli madiyun subhana mufarrij yang kulli mahzun subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ya mufarriju farrij ya mufarriju farrij ya mufarriju farrij ya mufarriju farrij farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa ansiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adadan yamillahi wa ifdali. Allahumma ghfir lana dzunubana li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wakina azabannar Wakina azabannar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin habibul ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun alal mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasaluka lijabah al-fatihah. Alhamdulillah kita udah selesai pembacaan Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan acara selanjutnya tausiah yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini disampaikan oleh abang. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada mudah-mudahan kita mampu dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang masalah akidah. Yang wajib bagi Allah itu sifat yang 20. Sekarang menuju ke sifat yang wajib di Allah yang nomor 7, yaitu sifat kudrat. Wajibu dan wajib pihak ta'ala di hak Allah ta'ala. Apa yang wajib? Kudratu, yaitu sifat kudrat, artinya kuasanya Allah. Wahya dan sifat kudrat itu sifatun, yaitu satu sifat wujudiyatun yang ada, qadimatun yang tetap, yang dahulu, qaimatun yang tetap, bidati ta'ala, bidat Allah subhanahu wa ta'ala. Yujadu mengadakan Allah subhanahu wa ta'ala biha dengan kudrat, wa ya'dimu dan meniadakannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrat. Jadi sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah itu sifat kudrat, yaitu kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadakan dan meniadakannya Gusti Allah itu kuasanya Gusti Allah. Mau mengadakan, mau meniadakannya itu kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadiduha dan lawannya sifat kudrat itu al-azu, yaitu lemah. Wadalilu dan dalil atau menunjukkan bahwa Allah wajib mempunyai sifat kudrat, yaitu annahu, sesungguhnya Gusti Allah lawin tapas indah kudrati, tidak ada kuasa, dalam arti Allah tidak kuasa, lakana ajijan, tentu Gusti Allah itu lemah. Walau kan ajijan, jika Allah itu lemah, lam yujad syai'un min hadhihi malukati, tidak akan ditemukan satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini. Jadi yang ketujuh itu sifat kudrat, yaitu mengadakan, meniadakannya suatu perkara. Nah, itu bagian sifat atau sifat kudratnya Allah. Dan lawannya dari sifat kudrat itu yaitu lemah, berarti tidak kuasa. Jika Allah lemah, jika dikatakan Allah itu lemah, lam yujad syai'un min hadhihi malukati, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini. Jika buktinya Allah itu lemah. Wajibu dan wajib pihak ta'ala, lihat Allah ta'ala, al-irodatu, yaitu sifat irodat yang ke-8. Wahya dan sifat irodat itu sifatun, satu sifat yang ada, qadimatun yang dahulu, qaimatun yang tetap, bidatihi ta'ala, bidat Allah ta'ala. Yukhasisu, menentukan Gusti Allah biha dengan irodatnya, al-mungkinu, kepada perkara yang mungkin, bil wujudi, adanya, au bil adami, dan tidak adanya, au bil goni, dengan kayanya, au bil fakri, atau dengan kefakirannya,
au bil ilmi atau dengan pengetahuan, au bil jahli atau dengan bodohnya, ila ghairi dalika sampai selianti yang diceritakan tadi. Wadiduha dan lawannya sifat irodat al qarahatu itu terpaksa. Jadi yang ke-8 itu Allah mempunyai sifat irodat. Artinya irodat itu berkehendak. Lawannya daripada berkehendak itu yaitu terpaksa. Pengertian daripada irodat itu menghususkan dan kodrat itu menampakkan. Irodat itu menghususkan, kodrat itu menampakkan. Contoh, Kijayat itu misalkan dilahirkan misalkan tinggi. Nah, menampakkan tinggi dari tadi tidak ada kepada yang ada. Nah, itu dinamakan kodrat dan irodat. Nah, itu dalil Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu menunjukkan kudratnya Allah, artinya kuasanya Allah, yaitu yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati, milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, ada wa in tubdu ma fi anfusikum atau yuhasibukum bihillah, atau kamu sembunyikan niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu. Bagimu dia mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengadab siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu menunjukkan dalil sifat kudrat. Ya, yang sekarang pengertian daripada sifat irodat itu dauhan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 26, Qulillahummal malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tu'izzul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu mimman tasya'u wa tudillu mimman tasya'u biyadikal khair. Ucapkanlah atau katakanlah Muhammad, Allahumma malikal mulki, Tuhan pemilik kekuasaan, tutil mulka, engkau berikan kepada orang yang engkau kehendaki, waktu izul mulka, dan engkau cabut kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, waktu izul mimang tasya'u, dan engkau muliakan kepada orang yang engkau kehendaki, waktu dilu mang tasya'u, dan engkau hinakan kepada orang yang engkau kehendaki biyadikal khori, dengan kekuasaan Allah yang baik. Nah, itu menunjukkan diantaranya dalil sifat kudrat di dalam Al-Quran. Itu tadi kudrat itu artinya menghususkan, irodat itu menghususkan, kudrat itu menampakkan. Contohnya seperti kijayat boleh panjang ataupun pendek, maka irodat itu menghususkan panjangnya. Misalnya, adapun kudrat itu menampakkan panjangnya itu dari tidak ada kepada ada. Nah, contohnya itu. Sekarang lawannya dari sifat irodat itu yaitu terpaksa. Wadalilu, dan dalil ala dalika, sesungguhnya Gusti Allah
wajib bersifat irodat, laukana jika ada Gusti Allah karihan itu terpaksa, lakana tangtu ada Gusti Allah itu ajijan itu lemah. Jika Allah terpaksa pasti lemah. Waqanu dan buktinya Allah itu waqanu dan buktinya Allah ajijan itu lemah, muhalun itu mustahil. Jadi lawannya dari sifat irodat itu lemah. Jika lemah ada di Gusti Allah, maka itu jadinya mustahil. Banyak contoh-contohnya. Ya. Di antaranya yang tadi diceritakan. Jadi Allah itu berkehendak dengan segala sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Di antaranya yang tadi itu contohnya, kejahit itu panjang ataupun pendek itu kan kekuasaannya Allah. Nah, yang tadi kan irodat itu mengkhususkan, qudrat itu menampakkan. Nah, jadi menampakkan panjangnya itu berarti Allah itu sifat Allah itu mempunyai sifat irodat. Irodat itu bukan mengkhususkan. Irodat itu mengkhususkan, kalau qudrat itu menampakkan. Nah, jadi lawannya dari sifat irodat itu terpaksa. Irodat itu berkehendak, lawannya berarti terpaksa. 9. Wajib dan wajib dihaki ta'ala dihak Allah ta'ala apa al ilmu sifat ilmu, yaitu Allah maha mengetahui. Wahya dan sifat ilmu itu sifatun satu sifat yang ada, qadimatun yang dahulu, qaimatun yang tetap bidatihi ta'ala bidat Allah ta'ala. Ya lalu mengetahui Allah biha dengan sifat ilmunya al asya'a kepada banyak perkara. Wadiduha dan lawannya sifat ilmu Allah itu mengetahui, lawannya yaitu al jahlu yaitu bodoh. Wadalilu dan dalilnya ala dalika sesungguhnya Allah wajib bersifat ilmu, annahu sesungguhnya Gusti Allah laukana jika ada Gusti Allah jahilan itu bodoh, lam yakun maka tidak ada muridan itu berkehendak, wawadan Gusti Allah lam yakun muridan, muhalun itu mustahil. Jadi yang ke-9 Allah wajib mempunyai sifat ilmu, yaitu mengetahui. Lawannya dari sifat dari mengetahui yaitu bodoh. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu godan wa ma tadri nafsu bai'un wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin namutu innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah pengetahuan hari kiamat, dan dialah yang menentukan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan hari esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha mengenal. Nah, kita dapat disimpulkan dari keterangan surat Luqman tadi, innallaha indahu, sesungguhnya Gusti Allah yang tahu waktu hari kiamat. Jadi kita nggak tahu, cuma tanda-tandanya kita udah tahu, dikasih tahu oleh para ulama. Jadi hari kiamat akan terjadi kan di dalam kitab sulam akan terjadi pada hari Jumat.
Nah, kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulam Taufik. Cuma waktunya kita nggak tahu. Cuma tanda-tandanya dikasih tahu oleh para ulama tentang hari kiamat. Wa yunazzilu al-ghaitha dan dialah yang menurunkan hujan. Jadi tandanya udah dikasih tahu. Itu kita tahu tandanya ada awan, udah mendung. Nah, itu tandanya. Cuma kepastiannya jam berapa terjadinya itu hujan, detik berapa kan kita nggak tahu. Nah, itu tandanya ilmunya Allah. Allah wajib mempunyai sifat ilmu. Itu dengan ilmunya Allah. Makanya tentang fikih, kalau misalkan kita mengaji tentang fikih, tentang tauhid dengan akal tidak boleh. Jadi harus menggunakan ilmu. Kalau menggunakan akal aja tidak boleh, sebab akal terbatas. Soalnya di sini, nah, hujan ya di sini bakal hujan misalkan nih. Hari ini bakal hujan jam 5, tapi kan jam 5 itu lebih berapa detik kan nggak tahu kita. Nah, itu keunggulannya Gusti Allah Subhanahu wa taala dibanding kita. Terus wa yu'limu ma fil arham, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kita di dalam rahim ibu. Walaupun misalkan kita nih sekarang zaman canggih, ada USG, ada apa gitu kan. Wah, jenis kelaminnya ini laki-laki ataupun perempuan. Tapi kan ukurannya tidak tahu berapa panjangnya, pas begitu lahir kan baru tahu. Nah, itu ilmunya Allah. Jadi kita tidak sama dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah lebih tinggi daripada ilmu kita. Kita kan kita mengetahui itu udah dilihat oleh diri kita, tapi Allah belum. Allah mah tidak seperti itu. Nah, pengetahuan akal manusia itu terbatas. Nah, jadi Allah mengetahui kita di dalam rahim seorang ibu, baik di dalam rahim itu mau jadikan perempuan ataupun laki-laki. Walaupun sekarang zaman canggih ada USG, tapi tetap waktu lahirnya jam berapa, walaupun misalkan kata dokter jam 9, tapi jam 9 itu misalkan lebih berapa detik ataupun berapa menit, terus panjangnya pas begitu lahir kan tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, kita pas begitu baru lihat begini oleh mata kepala kita, baru kita tahu. Nah, itu ilmu Allah. Wa ma tadri nafsu mada taksibu gadan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan hari besok. Misalkan begini, kayak sekarang nih, kita berangkat dari rumah udah ada rencana. Nah, udah diniatan misalkan mau berangkat ke pengajian. Terus sampai sini datang. Kita nggak tahu kan selamat atau endaknya di jalan, walaupun bisa selamat, misalkan ketemu sama siapa kan nggak tahu di jalan itu. Terus sampai sini kita mendengarkan atau enggaknya itu kan urusan pribadi masing-masing itu. Cuma kalau begini, kalau nafsu kita mengajak kepada kejelekan, berarti itu bukan dari Allah, tapi didorong oleh setan. Kalau suatu perkara ada dalam diri kita mengajak kebaikan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin namutu. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana kita dilahirkan dan di mana kita mati. Tidak ada seorang pun yang tahu. Masalahnya begini, kita lahir misalkan di daerah mana, tapi meninggalnya di daerah mana. Nah, itu kan tidak tahu kita. Hanya Allah yang tahu. Itu kan rahasia. Rahasia Allah. Makanya misalnya kita wajib mengimani, mengetahui tentang sifat
wajib di Allah. Misalkan begini, pas waktu perjalanan dari rumah ke sini, terus tiba-tiba misalkan ada yang meninggal, siapapun itu, kita kan nggak tahu orang itu. Cuma tandanya udah dikasih tahu, tanda-tandanya misalkan waktu sakit dulu atau gimana. Cuma kejadian pas waktu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Ajrail, kita nggak tahu detik berapa, jam berapa kita meninggal. Nah, itu rahasia Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengenali. Nah, di antara sifat yang wajib Allah tadi kan qudrat, iradat, ilmu. Nah, coba dari keterangan yang saya sampaikan, ada pertanyaan enggak? Kalau ada ya silahkan tanyakan. Walaupun salah, itu kan namanya juga belajar. Itu tentang memahami sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Gimana kalau begini, masuknya kena apa, supaya kita paham tentang masalah akidah. Kan sekarang sebentar lagi merdeka. Merdeka itu menurut istilahnya negara. Kalau diri kita belum, masalahnya masih dikuasai oleh kebodohan diri kita tentang masalah diantaranya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tajwid. Itu kan kebodohan kita. Cuma kita supaya kita merdeka, merdeka itu bebas dari kebodohan dan ketidaktahuan kita. Gimana caranya? Yaitu diantaranya bertanya. Diantaranya bertanya supaya kita paham. Jangan sampai kita terus aja begitu tiap ngaji nggak ada kenaikan, istilahnya nggak ada pengetahuan apa yang kita ambil dari kesimpulan masalah pengajian hari ini. Nah, besok ganti lagi. Kalau misalkan terus-terusan masalah tauhid, ntar ke otaknya bahaya memikirnya. Makanya diganti-ganti tauhid, fikih, ataupun sedikitnya tentang masalah tasawuf. Di antaranya kan tasawuf masalah kemurtadan. Kok jadi murtad, gimana sih ceritanya? Nah, itu diantaranya. Kita harus pandai bertanya kalau memang istilahnya kita tidak tahu, supaya kita bisa merdeka. Merdeka itu kan bebas artinya. Yuk, tentang dari yang tadi itu qudrat, iradat, dan ilmu. Coba apa yang ditanyakan? Yo, silahkan. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, boleh. Supaya kita paham gitu, maksudnya diberi kesempatan. Jadi qudrat iradat itu gini kalau ke manusia. Contoh qudrat dengan iradat kan. Saya qudrat dengan iradat ke manusia itu. Saya pandai menulis itu qudrat, punya kemampuan menulis. Tadi kan Allah punya sifat qudrat, sifat keberupaan tadi. Balikan ke saya pandai menulis, tapi qudrat punya kemampuan menulis. Lalulah langsung dengan menulisnya iradat, menulisnya ada. Maksudnya? Wah, kali lagi contohnya. Qudrat, iradat, qudrat punya kemampuan, punya kekuasaan. Iradat menampakkan hasil dari qudrat. Kayak saya pandai menyetir. Berarti qudrat punya kemampuan untuk menyetir. Toh ternyata melihat sambil menyetirnya, qudrat dengan iradatnya ada. Maksudnya qudrat dengan iradat tuh. Paham? Kalau dia berarti paham. Kita tanyakan mana yang belum paham. Ya. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini kan
Bang berhubungan dengan sholat, mungkin diantara saya lah terus ya, saya masih bodoh dalam sholat. Walaupun saya dah menguasai bacaan tapi masih bodoh. Saya belum mengerti. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Apa ciri-ciri imam kalau dia batal? Kodenya. Kadang tahu makmum yang di belakangnya bagaimana caranya? Kalau si imam batal, kalau si imam batal. Jadi, mohon maaf. Batal ada dua. Ya. Batal ada dua. Bisa aja bacaannya batal. Bisa aja memang punya hadas. Kalau batal bacaannya berarti tidak perlu wudu. Contoh, mohon maaf, contoh. Misalkan gini. Membaca Fatihah. Gairil maghdubi alaihim waladdallin, batal bacaan Fatihah. Perlu wudu dah, tidak perlu ulangi lagi. Batal bacaan, tidak sah. Bukan berarti batal bacaan di situ lalu wudu lagi, tidak. Ada yang batal secara ya kita punya hadas, misalkan kentut. Jadi yang mau ditanyakan batal apa? Batal bacaan, apakah batal sholatnya langsung? Dua-duanya. Jadi kalau si imam batal di dalam masalah bacaan, maka si makmum wajib memberitahu kepada si imam. Contoh kayak tadi kan, misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah ya salah. Seharusnya ghairil maghdubi. Makanya saya menyampaikan tadi supaya kalau saya membaca ditegur oleh si makmum. Kalau si makmum tidak menegur kepada si imam, maka dosa. Cara menegurnya gimana? Dibaca oleh si makmum kuat-kuat supaya si imam mendengar. Contoh kayak tadi kan, ghairil maghdubi, kan salah. Jadi pas begitu membaca si makmum ghairil maghdubi alaihim, maka si imam bisa mengikut. Nah, di situ fungsinya belajar tajwid itu. Kalau dibiarkan kita kan udah tahu, dibiarkan otomatis dia asal. Fungsinya berjamaah. Satu, cara memberitahu di dalam bacaan yang termasuk wajib. Itu kan wajib kan ya. Kedua, memberitahu di dalam misalkan batal di dalam sholat. Kalaulah secara misalkan contohnya kentut si imam lalu tidak memberi kode kepada si makmum, itu gimana? Maka makmum yang di belakang imam tetap harus ke depan, berarti imamnya benar-benar yang tidak memahami tentang syarat sahnya. Jadi gimana dicolek oleh si makmum yang di belakang ke depan? Jangan ngomong. Makanya yang dibikin imam harus yang paham. Sebenarnya kalau misalkan kentut tidak perlu dicolek oleh si makmum, tinggal ke samping keluar. Dan yang menjadi pengganti si imam adalah yang di belakang si makmum, di belakang imam yang pas lurus. Tadi sok pertama itu tadi. Sok pertama, kedua ini. Jadi kalau imam batalnya dalam keadaan sujud, apakah makmum yang di belakangnya itu untuk menggantikan imam itu cara gerakannya macam mana? Pelan-pelan saja. Apakah misalnya kan gini kan? Sujud, kan ya? Tuh. Apakah misalnya yang di belakangnya harus berdiri? Ataupun begini. Selesaikan dulu sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la. Maka di situ
kita harus pandai sendiri yang ada di belakang imam. Jangan dulu kalau kita belum selesai duduk di tempat imam, jangan memberitahu Allahu Akbar. Dikarenakan ini lagi bergerak, menggantikan posisi imam dengan ini kan. Kita udah dulu sebenarnya kan memberitahu ke imam Allahu Akbar kan. Sebenarnya dikarenakan kita mau jalan, jadi jangan dulu membaca Allahu Akbar. Jadi gimana jalannya? Tidak usah berdiri, nggak pelan-pelan aja gitu. Pelan-pelan aja, jangan sekaligus, kan tidak jauh, tidak mungkin 1 meter. Kalau misalkan udah pas menggantikan posisi imam, artinya Allahu Akbar berarti. Jangan kita masih jalan lalu Allahu Akbar, nanti ya bahaya mamuknya. Atau langsung lari, sampai besok. Dan ketiganya, apakah betul si makmum yang di belakang masjid untuk mengajikan imam ini langkahnya 3 langkah? Di situ saya belum pernah menemukan entah di dalam kitab apa ada kewajiban 3 langkah. Yang jelas kalau menggantikan posisi imam jangan sekaligus melangkah. Contoh gambaran berdiri deh. Misalkan di situ, oke, ini tidak sah. Berarti harus pelan-pelan. Cuman kalau harus 3 langkah, saya belum tahu lah jalan apa. Jadi di situ tidak dihitung berapa langkah yang jelas. Pelan-pelan maksud pelan, tok berhenti dulu. Kan ini berhenti kan? Iya, Berhenti. Ya. Misalkan tak berapa langkah, jadi masalah. Pun misalkan duduk kayak gini ya, maka gini bang, berhenti jangan. Itu batal. Soalnya berurutan gitu kan. Kayak lola duluan. Aku sangat istilahnya mau menanyakan seperti ini karena kebanyakan jamaah itu kan juga diam di belakang imam. Kalau tidak ada yang diam di belakang imam tuh. Kalau tidak, makanya jangan sembarang mau diam di belakang imam. Yang bertiga imam bertanggung jawab. Kalau imam batal bertindak, makanya saya menanyakan sedetil-detilnya untuk semua jamaah, bukan untuk pribadiku. Terus aja. Tahu imamnya tak pula kan? Kakak tahu. Tak kentut. Jadi usahakan, makanya saya sengaja kan sebulan sekali mengajarkan tadi. Sengaja itu tuh. Jadi ini mohon maaf, jangan berpikiran gini, dia Ustaz juga manusia kok, kalau salah. Ingat, jangan berpikiran dia Ustaz apa? Ya Ustaz juga manusia kok, ada salahnya. Jangan berpikiran kayak gitu, Ustaz mana salah? Tidak bisa, manusia. Jadi jangan berpikiran masa Ustaz salah, tidak bisa gitu. Makanya sengaja mengajarkan tadi. Jika saya salah, kemana saya menegur. Jawab tentang masalah tadi yang dibahas tadi tentang masalah tauhid. Sifat tadi itu kudrat irodat dengan ilmu. Cok 3 poin. Jadi apa? Ini tidak begitu rumit. Kayak tadi kudrat punya kemampuan. Kayak tadi kan contohnya kayak saya pandai menyetir, berarti kudrat kan menyetir, punya kemampuan menyetir. Nah, bisa meyakini bahwa saya ada betul bahwa dia pandai menyetir, berarti harus dengan geraknya. Maka di situ kudrat dengan irodatnya nampak. Kelihatan, yakin si Anu bisa nyetir. Cuman kalau saya cuma ngomong aja, saya pandai menyetir. Orang pasti ragu-ragu dikarenakan belum pernah melihat. Maka Allah itu sifat kudrat dengan iradah itu punya kekuasaan membuat suatu apapun, menghilangkan suatu apapun, dan juga dibarengi dengan iradah. Contoh Allah pandai membuat hujan, kudrat kan? Ternyata hujan malam ini iradah Allah ada.
Jangan sampai nggak paham ini. Ya. Ilmu itu mengetahui, beda loh. Mengetahuinya Allah dengan kita. Kalau sehebat apapun, secanggih apapun kita, manusia terbatas. Sekarang punya yang kewakilan di sana melihat orang yang di alam sana. Oke, untuk apa sombong? Ya, jangan mentang wah saya nggak bisa sholat terbang, udah terbatas. Allah tidak terbatas, ilmu Allah mengetahui makhluknya. Mana buktinya? Makanya sholatnya jalankan terus. Kalau yakin Allah melihat. Di situ perang awal nafsu dengan keimanan. Jangan melihat capek. Allah melihat kita. Kalau Allah meyakini kita, Allah melihat kepada kita. Secapek apapun, sesibuk apapun, sholat tidak bakal ditinggalkan. Takut ancaman Allah. Kayak ngaji. Kan wajib hukumnya. Secapek apapun, sesibuk apapun kan dilihat oleh Allah. Ilmunya Allah mengetahui. Oh, kata si Allah ini berbohong alasannya terlalu banyak uruskan dunia. Ngomong kepada sesama manusia alasannya capek. Padahal ternyata hukum dunia boleh sesama manusia berbohong. Tapi kan ada malaikat. Ada malaikat sesama manusia bolehlah berbohong kan? Tidak bakalan nampak. Tapi kenapa harus yakin ke malaikat? Berarti kalau kita tidak percaya ke malaikat, kemana keimanan? Sedangkan malaikat kan ada 10. Nah, di situ kita mainkan otak kita. Jangan cuma di dalam masalah ibadat harus capek. Aduh nanti kita ini dipantau oleh malaikat. Kalaulah kita supaya yakin bahwa dipantau oleh malaikat, maka ada rintangan sedikit itu pasang. Jangan dibiarkan ke hawa nafsu. Di situ buktinya iman. Bukan salah kalau ngomong siapapun bisa kan membuktikan bahwa kita orang beriman susah minta ampun. Coba kalau ditanya takut dengan Allah takut kenapa nggak ngaji? Padahal ngaji tidak full kan, tidak full semua cuma beberapa menit, beberapa jam saja. Nah, di situ keimanan kita. Masa keimanan turun terus ke lain? Jadi ilmu Allah tidak terbatas. Beda dengan kita, pengetahuan Allah beda dengan kita. Ya, makanya untuk apa sombong? Jadi dalam arti kata, kalau kita meyakini Allah Maha melihat, yuk praktekkan di dalam masalah ibadah maksudnya. Aku dilihat oleh Allah, aku dicatat oleh malaikat. Tanamkan di dalam hati, praktekkan ibadah kita, jangan ke orang lain pada kita. Aduh, berarti saya ini sholat kayak gini. Padahal ini menghadap kepada Allah. Nah, kalau pakaian saya kayak gini, berarti saya ini tidak sopan. Nah, jadi merubah nanti kepada diri. Terus saja. Kalau saya orang Islam, orang beriman, bahwa gerak-gerik kita dipantau oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Kok kenapa saya sholat sembarangan? Pakai baju oblong, pakai baju partai, bukan masalah tidak sah, sopan tidak. Kadang-kadang kita bisa menghargai itu kalau kelihatan oleh mata kan. Misalkan menghadap pejabat, wah rapi baju. Kenapa menghadap yang penciptanya? Sembarangan. Tuh, keimanannya di situ kemana? Itu yang paling susah. Meyakini merasa dipantau oleh Allah itu yang susah. Kalau sesama manusia, ya ini kan enak. Sopan santunnya ada, gitu kan kelihatan. Tetapi kepada Allah ini yang sulit. Caranya gimana? Harus rajin ngaji. Terus lagi jangan ditinggalkan yang 5 waktu biarpun masih salat terus sedikit-sedikit. Coba. Jangan bisa dulu pandai baru. Nah, itu yang saya alami agak sulit. Ini saya sendiri bukan orang lain. Harus kita menghadapi Allah, sopan santunnya gimana? Bukan masalah sah dan tidak sah ya. Kayak sholat, asalkan kita sopan tidak kalau kayak gini. Logika kita, sopan tidak menghadap sang pencipta kayak gini. Bukan mengabarkan tidak sah.
apalagi belum segini, laki-laki itu kan tidak sah, asalkan betul syarat hukumnya. Cuman menghadap siapa ini sopan enggak? Allah mengetahui, biarpun kita ngomong kepada sesama makhluk, sama manusia gini-gini, oh kata Allah segini, kamu mengetahui. Kudrat, iradat, ilmu. Ya, ini harus kita cermati sedikit demi sedikit. Ya, harus berpikir supaya keimanan kita itu naik, terus bertambah. Mana buktinya? Pasti bakal berubah di dalam kehidupan. Kalau kita sering membahas tauhid, dibarengi dengan yasin, dibarengi dengan fikih, pasti sedikit-sedikit Anda merasa takut, merasa dipantau oleh Allah itu ada di dalam hati. Contohnya mana? Mau merubah yang tadinya pakai celana di atas lutut, ke jalan sana sini, sekarang udah belajar tauhid, oh aku nih masa orang Islam kayak gini pakaian, atau dirubah. Yang tadinya tidak pakai kerudung, sering mendengar tauhid, fikih, tasawuf. Bukan cuma mendengar. Kalau cuma mendengar bukan, praktekkan. Itu yang perlu dipraktekkan. Siapapun kalau masalah ngomong, bisa kan? Praktek yang paling. Makanya di situ tuh nampaknya, oh ini udah ada perubahan, oh alhamdulillah. Makanya saya mantau, sering mantau. Karena kami tadi sampaikan, Yasin dibaca, pengajian rajin. Kok kenapa sih ini? Ditanya kenapa belum dapat hidayah? Memang hidayah cukup omongan, harus dirubah dong dari diri kita dulu, usaha dulu. Saya nggak mau dari bulan ini memperlihatkan aurat saya di pada umum, biar terserah orang ngomongkan apa. Itu naik tuh, itu hidayah terus. Jangan aidah. Ya udah kata malaikat tulisannya aidah, itu kan tulisan malaikat. Ada lagi yang menanyakan, silakan. Yo, berpikir. Yang tadi kudrat, iradat, ilmu. Jangan melamun. Ayo silakan. Sekarang bebas mau tentang ini emang agak susah sih berpikir tentang masalah akidah. Kasih Bapak tadi mau pikir boleh. Silakan. Mumpung ada kesempatan dan waktu gitu. Yuk tanyakan. Jangan diam. Kalau tidak ada yang nanya, saya nanya kan? Biasa aja kalau dia udah bisa. Berarti saya nanya. Ya, saya nanya. Tentang masalah yang pertama, pertanyaan saya tentang masalah tauhid. Apa arti mukhalafatul hawadisi? Kan bertawujud bilang bakau mukhalafatul hawadisi. Sekarang saya minta artinya. Apa arti mukhalafatul hawadisi? Artinya apa? Itu udah disampaikan. Udah kelewat itu tuh. Nah, arti mukhalafatul hawadisi apa? Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk 100%. Ayo ibu-ibu, harus ada perwakilan. Untuk ibu-ibu tadi kan mukhalafatul hawadisi. Ya, sekarang untuk ibu-ibu harus ada perwakilan. Wahdaniyat, apa arti wahdaniyat? Artinya aja secara keseluruhan. Wahdaniyat. Nah, susah ya tadi. wahdaniyat apa artinya? Wahdaniyat kayak tadi kayak pasien tadi. Artinya gitu aja, enggak pusing. Wahdaniyat. Oh, betul, Maha Esa. Esanya Allah. Ya. Sekarang fikih, kita tahu ya. Dua fikih. Judulnya di dalam masalah wudu ya.
Yang wajib, hati-hati, dengarkan dulu soal. Yang wajib dilaksanakan ketika wudhu, yang wajib bukan yang sunat, yang wajib dilaksanakan ketika wudhu ada berapa? Nah, Oh kan, udah tahu mana gitu nih. Ibu. Yang wajib dilaksanakan ketika wudhu ada 6. So, yang pertama apa itu? Ya, yang kedua apa? Hah? Hah? Astagfirullahaladzim. Oh, tangan dulu. Kan yang wajib kata saya. Kalau masuk tangan tuh Allahu Akbar. Wow. Kan yang wajib kata jangan dibawa-bawa yang sunat. Yang pertama yang wajib adalah yang kedua, yang ketiga, tangannya ada berapa? Nah, yang keempat, apa yang keempat? Yang ketiga, tiga. Yang keempat? Yang keempat? Masuk? Yang kelima? Kaki. Yang keenam? Berurutan. Kalau orang wudhu tidak membasuh telinga sah enggak? Dikarenakan telinga hukumnya sunat, wajib lagi ya. Astagfirullah. Jempol kaki wajib. Makanya kalau ada orang wudhu kawan kita tidak membasuh telinga, jangan dikabarkan tidak sah. Hati-hati, awas membuat hukum. Hati-hati. Misalkan kawan udah selesai tidak membasuh telinga, wah tidak sah wudhu, kau tidak masuk telinga dari mana nanti? Harus hati-hati. Jangan ditegurkan tidak sah, jangan, bahaya. Itu. Sekarang satu lagi dari fikih. Yang membatalkan kepada wudhu, yang membatalkan kepada wudhu di dalam kitab Safinah yang udah disampaikan oleh saya ada berapa? Yang membatalkan kepada wudhu. Udah. Ayo silakan di dalam kitab Safinah diterangkan itu paling bawah tuh yang membatalkan kepada wudhu ada berapa ataupun sebutkan apa saja. Keluar dari salah satu dua jalan kan, sudah pasti. Bersentuhan, jauhkan urin. Bersentuh. Yang banyak aja yang takut. Sok, harus paham. Takutnya gini sekarang, sok. Batal enggak kalau kita udah wudhu menginjak teh ayam nih? Batal enggak? Makan batal enggak? Merokok? Tidak termasuk yang 4, jangan berani mengatakan batal. Hati. Yang pertama ada keluar dari kemaluan depan ataupun belakang terkecuali air yang enak keluarnya. Itu enggak batal wudhu. Nah, yang kedua kena kulit lawan jenis tidak ada penghalang, misalnya gini. Yang ketiga memegang alat kelamin kita tidak ada penghalang, makanya kalau gatal tinggal gini aja. Yang keempat apa? Hilang akal sebab mabuk ataupun gila. Tidur kalau di hari Jumat gini. Ada yang 5 menit. Contoh, Jumat. Kalaulah mau makinin mak adahu minal ardi, bahasa gitu di dalam kitab Safinah. Jikalaulah mau makinin, maksudnya dalam arti kata Anda gini, tetap gini. Dan satu, yang kedua, orang yang bicara ataupun orang yang khutbah masih kedengaran, tapi entah yang diomongkan, maka tidak batal wudhu. Sebab apa? Sebab jikalau kentut, dia sadar, dikarenakan telinga masih mendengar orang. Kalau udah gini, otomatis itu. Hati-hati. Ataupun tandanya gini,
Orang udah Allahu Akbar, dia tidak bangun, udah batal wudunya. Udah sadar dengan orang dalam diri. Jangan, kadang-kadang pernah saya perhatikan dari karangan. Orang udah takbir Allahu Akbar. Dia oleh kan, bangun sholat. Malah langsung sholat, seharusnya keluar wudu lah. Dia kan udah sadar, orang udah komat kok. Berarti kalaupun kentut, secara logika, enggak bakalan sadar. Itu. Mengenai apa kemaluan tadi, mereka yang mengatakan kalau telapak tangan kalau untuk kemaluan itu batal, kalau ini enggak. Katanya, jadi yang dinamakan telapak tangan, nah, jikalau ditemukan gini, ini telapak tangan. Jikalau ditemukan gini tidak kelihatan, berarti telapak tangan. Berarti kalau ini bukan telapak tangan. Kalau kesininya batal, kan bahasanya tadi telapak tangan. Berarti tidak batal, cuman makruh. Sok, rasakan. Mohon maaf, buktikan. Kalau kita lawan jenis tinggal dicoba antara suami istri. Coba, megang tangannya, megang apa. Kalau pakai ini gimana rasanya? Hangat. Kalau pakai ini memang hangat tapi beda. Di sini biasa ada magnet. Coba rasa. Bisa kan? Disuruh suami ke sini. Nah ini ada magnetnya. Lemah di sini magnetnya. Makanya kan di sini dibatalkan. Itu tadi syahwatnya kuat kalau ini sebab pandai merasakan. Makanya kalau pakai ini makruh. Belum pernah menemukan pakai ini langsung batal wudu. Tetapi makruh yang dinamakan menurut madhab Imam Syafi'i telapak tangan jikalau ditemukan gini tidak kelihatan. Berarti kalau pakai ininya boleh enggak? Tuh, berarti boleh. Cuman makruh. Tuh. Soalnya kan, mohon maaf, kami garok, lebih baik kudu lagi garok aja gini lah. Ribet amatnya gitu. Udah. Pelan-pelan, aduh kurang puas. Udah garok aja gini. Kudu lagi. Dah. Ada lagi? Kalau di laki-laki, ini Pak, kalau di laki-laki yang membatalkan wudu itu yang begininya, panahnya itu, bukan telurnya. bukan telurnya. Kalau di perempuan, yang satunya itu gigi yang satunya, bukan di pinggirnya, paham? Wih, ketawa. Nah, udah ketahuan. Ya, ini hukum. Itu, bukan pinggirnya, yang giginya itu satu. Oh, yang batal itu. Kacangnya ya Mas. Bukan yang buat telur. ini kalau bijinya itu enggak batal. Kalau bijinya enggak batal. Udah. Cuman kan kalau gini, kalau nggak lagi gini otomatis gini. Coba diangkatkan gini. Semuanya. Jauh bukti. Saya harus dipahami. Aku bertanya banyak. Jadi kita paham. Ya, Dapat 3 Pak Haji ini. silakan ada lagi ada? Ini kan jelas namanya. Walaupun Yang banyak pertanyaan kedengarannya bunyi pada apa-apa. Masih bukan ngantuk kan? Kalau kita bertumbuh, gigi kena gigi gak batal, tapi jangan bibir. Gigi kena gigi gak batal. Praktekan aja, praktekan. Gak batal. Gak batal wudu, rambut kena rambut, gigi kena gigi gak batal. Coba Lama sampai detailnya begitu tuh. bisa ndak kalau kita gini, giginya aja ketemu bisa ndak? Dia nggak gigit ya? Makanya yang ada ser Coba manusia itu tuh ini. kulit. Coba kalau misalkan gini ya, kuku nih dah, kuku. Perhatian kuku ini dengan kuku ini, nggak usah kena dagingnya. Nah diginikan, itu tidak batal sebab ada perasaan enggak? Enggak ada rasa hangat apa segala. Makanya batal itu takut menimbulkan syahwat itu tadi.
Maka kalau kuku kayak gini, kayak tadi gigi dengan gigi tulang kan, temu dengan tulang. Tidak ada rasa apa-apa. Dicoba, dipraktekkan silakan. Ketemu enggak, bisa enggak? Saya rasa tanggung kalau cuma gigi dengan gigi, udahlah. Ya. Ada lagi? Waktu udah jam 9. Jadi pengajian pada malam hari ini juga sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, ya umumnya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kebodohan dan kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah. Ya. Jadi sekali lagi jangan dilihat ustadznya, ustadz juga manusia. Kalau salah, tetap salah, jangan dibiarkan. Ya, di dalam hal penyampaian ataupun sholat ataupun yang lainnya, kalau salah tetap salah, tidak ada bahasa ustadz saya hendak mau, manusia soalnya itu. Jangankan kita, nabi juga, para nabi. Nah ya, jadi jangan segan, tolong beritahu kalau salah supaya kita ndak dosa. Baik, untuk mengakhiri acara pertemuan pada malam hari ini, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.